Oke, kembali lagi dengan saya di channel ini ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas terkait timer ya. Kita sudah membahas terkait timer on, timer off, timer pulse. Nah, hari ini kita akan naik tingkat lah. Kita akan membahas counter. Apa perbedaannya dengan timer? Di timer kan kita menghitung waktu ya. Nah, kalau di counter ini kita akan menghitung kejadian, berapa kali kejadian itu terjadi. Nah, eh, hari ini kita akan membahas terkait bagaimana count up, countdown, dan overflow-nya ya. Oke, mending langsung saja kita ke softwarenya ya, yaitu EcoStructure Machine Expert Basic. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Seperti biasa kita inaktifkan saja. Play. Konfigurasi saya memakai PLC yang bawaan saja ya, 221CE24R. Kita masuk ke menu program. Nah, kita sekarang akan menambahkan counter ya. Counter berada di sini, new function block. Terus kita tekan yang counter ini. Nah, begini tampilannya ya. Nah, di counter ini kan terdapat 4 input dan 3 output. Untuk 4 input adalah R, S, CU, dan CD. Untuk outputnya ada E, D, dan F. Nah, saya akan menjelaskan per alamatnya ya, dan kebetulan saya sudah membuatkan tabel untuk penjelasannya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel yaitu pengenalan counter. Yang pertama kita akan membahas input dulu ya, yang terdiri dari 4, CU, CD, R, dan S. Nah, untuk CU itu yaitu count up. Dia berfungsi untuk menghitung naik. Jadi semisal sekarang counternya 0, kita tekan CU-nya sekali, dia akan plus 1 menjadi 1. Tekan lagi terus menjadi 2 gitu. Untuk CD yaitu countdown. Dia menghitung turun. Semisal sekarang sudah 2. Nah, 2 kita tekan countdown, dia akan minus 1 menjadi 1. Dan kita tekan lagi, akan minus 1 lagi menjadi 0. Yang ketiga yaitu R atau reset. Nah, ketika misal nih counter sekarang sudah ada di angka 5. Nah, kita tekan reset, dia langsung akan menjadi 0. Nah, selanjutnya adalah S, yaitu set. Untuk set ini kan di counter kan kita harus mengatur presetnya, yaitu angka tercapainya counter. Misal 5. Ketika kita tekan S, maka counter itu akan langsung menjadi 5. Pokoknya dia langsung ke preset yang kita atur. Untuk selanjutnya kita akan membahas yang output ya. Output itu ada D, E, F. Nah, untuk D sendiri itu berarti down. Nah, berarti ketika preset tadi misal 3, terus kita misal dari 0 kan, kita up terus sampai 3. Nah, ketika sudah tercapai preset itu, dia akan hidup ya down ini. Pokoknya sesuai dengan presetnya. Untuk E itu digunakan ketika angkanya itu sudah 0 tapi masih di countdown lagi. Kan 0. Kan 0 kan udah paling bawah. Ketika kita countdown lagi, itu akan langsung menjadi 999 dan E akan hidup. Nah, ini untuk E itu overflow-nya ya, jadi batasnya. Untuk F itu full. Nah, ketika kita counternya sudah mencapai 9999, itu kita count up sekali akan 0 kan. Nah, saat 0 ini F ini akan hidup. Mungkin untuk penjelasan setiap alamatnya begini ya. Nanti kita akan praktekkan semuanya. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dari konfigurasi count up-nya ya. Counter up-nya dulu. Misal nih kita pakai counter up. Kita kasih tombol. Misal di sini kan M2 misal ya. M2. Ini untuk input count up ya. Kita kasih garis sama situ. Nah, terus count up kan ini untuk naiknya.
Nah, kita perlu juga reset untuk kembali ke nolnya nanti. Jadi reset ini kita kasih M0 saja ya. Nah, kita kasih garis langsung. Nah, untuk outputnya, karena kalau kita menghidupkan counter kan perlu output. Itu kita pakai yang down ya. Jadi ketika sudah terpenuhi dia akan hidup. Kita pakai coil sini. Misal M101 misal ya. Nah, jadi ketika kita ya jangan lupa presetnya ya, mau kita atur berapa. Misal kita atur, karena untuk simulasi dikit aja, misal 3 ya. Jadi nanti ketika kita count up sampai 3, D-nya ini akan hidup ya, sesuai dengan presetnya. Oke, kita coba langsung saja ya. Kita simulasikan. Ini kita tunggu sesaat. Nah, kalau sudah gini kita start ya, jangan lupa. Oke. Nah, ini kan masih 0 ya sekarang. Coba kita count up ya. Nah, ini 1 kan. Kita matikan. 2. Nah, 3 harusnya yang D ini hidup. Nah, ya kan. Jadi D itu akan hidup ketika angka ini sudah sesuai dengan presetnya. Nah, untuk cara reset ke nolnya, kita menggunakan M0 ini untuk menghidupkan R ya. Nah, oke, untuk count up begitu. Sekarang kita coba pakai countdown ya. Untuk countdown kita matikan dulu untuk programnya. Nah, di sini kita tambahkan saja alamat ya, misal M3. Kita kasih garis untuk menghubungkan ke countdownnya. Terus kita juga sekalian saja ya, kita tambahkan untuk alamat untuk setnya M1. Jadi biar root 0, 1, 2, 3. Nah, jadi gini. Oh ya, untuk E sama F sekalian saja ya, biar kalian paham. Ini pakai output ya. Kita kasih M100 saja. Terus yang ini, F ini kita kasih M102. Nah, kita coba simulasikan ya. Langsung ke studi kasusnya. Kita start controller. Nah, ini kan sekarang masih 0 ya. Kita coba counter up ya. Nah, counter up kan seperti tadi, dia akan plus 1, plus 2, terus plus 3. Nah, kita akan mencoba counter down, countdown. Jadi kan ini 3. Ketika kita tekan lagi dia akan menjadi 2. 2, 1. Nah, gitu ya. Terus untuk S ini dia akan langsung terpenuhi. Misalnya kan 1, harusnya kan kalau kita count up kan menjadi 2 kan. Kalau set itu kita langsung ke 3, langsung ke alamat preset, ke jumlah presetnya. Misal langsung 3. D-nya akan itu. Reset itu akan memaksa jadi 0. Ini kan udah 3, supaya kita count up dulu ya. Ini kan 4 kan. Ketika kita reset, dia akan langsung 0. Set. Nah, langsung 0 kan. Nah, untuk kegunaan E dan F ini sebagai overflow itu begini ya. Misal, ini kan sudah 0. Kalau kita turunkan kan ini kan nggak ada minus ya di sini. Nah, dia akan langsung ke 9999. Nah, dia akan menghidupkan ini ya yang E. Coba lihat ya. Kita countdown. Nah,
dia akan menghidupkan ini karena dia sudah kosong ya untuk sebagai tanda. Ketika kita naikkan, yang F akan hidup karena kan ini udah maksimal ya. Kita naikkan jadi udah maksimal lah intinya. Jadi dia langsung F hidup jadi 0. Ini sebagai pembatas ya, untuk kapasitas counter ini hanya dari 0 sampai 9999. Nah, itu kan. Nah, untuk counter itu sebenarnya itu saja sih. Oh iya, ada satu tips lah. Jadi di output ini kan kita agak susah ya kalau kita pakai output di sini aja. Nah, di sini di counter itu ada beberapa alamat. Bentar, kita matikan dulu untuk simulasinya. Ini kita tambah room ya. Caranya add room ya, Ctrl R. Nah, misal kita mau mengambil alamat yang E ini ya ke sini ya. Caranya itu tinggal kasih aja untuk kontak NO, kasih alamat persen C0.E. Nanti kan misal kita ingin mengeluarkan E, nanti .E ya. Misal kita pakai outputnya M200 misal. Oh ya, ini sekalian keluarin semua saja ya. Terus ini misal C0.D. Nah, terus kasih output taruh sini. Misal M201. Terus kasih C0.F ya. Nah, ini M202 misal. Nih. Nah, kita coba simulasikan ya, apakah bisa. Kita start controller. Nah, misalnya kan masih 0, coba kita langsung set saja ya, maka D kan akan hidup ya. Nah, yang C0.D itu akan hidup kan. Misal kita reset, terus kita countdown, harusnya kan E nya hidup. Nah, ini hidup kan. Terus kita naikkan, F akan hidup. Hidup. Jadi di counter ini kita bisa memilih ya, kita langsung memakai output dari counter ini, atau kita tarik di kontak NO memakai alamat ini. Ini kan C0 ya, ini dapat hari ini. Jadi misal kita pakainya C1. Kalau ini C1 berarti ya udah ini C1. Ini sebagai nomor counter saja sih. Kita bisa memakai banyak counter, nggak cuma satu counter. Bisa 1, 2, 3, 4. Nah, nanti disesuaikan aja untuk alamatnya. Nah, terus oh ya, ini kan kita baru memakai counter di program. Nah, nanti kan kita ingin membaca counter kan di desain ya, di alamatnya. Nah, seperti pembahasan kemarin di timer, di desain itu tidak bisa membaca alamat langsung counter ini. Kita harus memindahnya ke MW, memory word. Jadi caranya begini, kita tambahkan room biar lebih enak. Misal kita tekan ini ya, ini. Nah, terus ini. Nah, kita akan yang pertama kita ingin membaca berapa angka yang terhitung di counter ini. Caranya kita misal pakainya MB0 dulu ya. Berarti persen MB0 dot value. Jadi misal sekarang angkanya 2. Maaf, yang ini MB0 saja, terus 2 sama dengan persen C0 .v ya.
Berarti kita membaca counter value dari counter 0 ini, misal sekarang 5. Nah, 5 ini kita oper ke MB0. Jadi ini untuk membaca angka counter sekarang ya. Terus kita juga ingin membaca presetnya. Jadi caranya seperti tadi, pakai ini ya. Misal kita pakai persen MB1 ya. 2 sama dengan persen C0.P. Jadi presetnya, kita membaca preset aja. Nah, kita hubungkan. Jadi nanti di desain itu kita bisa membaca sekarang value-nya berapa, terus kita ingin preset berapa. Oke, bisa kita coba dulu saja, kita simulasikan ya. Start controller, oke. Nah, di sini kan masih 0 ya. Jadi kan ini MB0-nya masih 0 karena value-nya 0. Terus untuk presetnya kan 3. Nah, preset 3 berarti MB1-nya membaca 3. Jadi untuk membaca berapa presetnya, terus yang MB0 buat membaca sekarang itu sudah menghitung sampai berapa. Misal kita count up 1. Nah, ini MB0 kan menjadi 1 kan nih. Nah, berarti karena ini kan udah 1 juga, kita up lagi menjadi 2. Nah, ini menjadi 2. Nah, ini akan digunakan untuk desain nanti ya. Oh ya, sama satu lagi saya akan mengajarkan yang mungkin jarang diajarkan sih sama yang lain. Jadi preset ini bisa kita setting ya di program, di desain maaf. Jadi nggak harus manual. Dari awal kan kita dari tadi kan belajarnya kan manual ya. Diatur dulu, diatur dari awal. Nah, kita bisa juga mengatur di desainnya nanti. Caranya kita tambahkan saja di sini. Nah, seperti yang atas ini, namun dibalik. Jadi persen C0.P. Nah, nilai preset diambil dari D2 sama dengan persen MB. Misal kita pakai MB2 ya. Nah, gini. Kita sambungkan dulu saja. Nah, jadi ini cara bacanya. Nilai preset ini akan mengikuti dari MB2. Misal kita inputkan MB2 ini angka 3, maka presetnya akan 3. Coba ya, kita langsung aja simulasikan ya. Preset ini. Nah, ini kan masih 0 ya. Ini kan masih 0 sini. Nah, cara mengubahnya, misal MB2 ini saya ubah menjadi 5. Nah, otomatis preset akan 5. Nah, ini preset akan 5. Nah, itu caranya ya. Lebih enaknya kita coba di desainnya ya. Saya sudah membuatnya di sini. Nah, ini ada desain dari program ini ya, yaitu counter PLC Schneider. Nah, nilai sekarang itu nilai counternya sekarang. Untuk target itu preset ya, mau berapa tercapainya. Terus set target itu untuk mengatur yang terbawah sendiri dulu, yang kita mau mengatur targetnya itu berapa. Target tercapai atau D, ketika D ini ya hidup, dia akan hidup lampu ini. Ketika E akan hidup, yang kuning, terus F merah akan hidup. Dan ini tombol ya, untuk counter up, counter down, reset, dan set. Coba kita simulasikan ya. Nah, awalnya kita ingin targetnya itu misal 3. Kita tekan 3. Enter. Nah, otomatis target akan berubah menjadi 3.
nilai sekarang 0. Nah, caranya agar 3 kan kita counter up ya. Kita tekan ini, counter up. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, tercapai ya, sudah ya. Misal kita mau reset, tekan aja reset. Nah, jadi 0 lagi kan. Kita tekan set, dia akan langsung 3. Nah, terus coba kita reset 0. Nah, ketika 0 kita countdown, dia kan akan mencapai titik bawah ya. Jadi dia akan menghidupkan counter kosong. Nah, ketika kita counter up, dia akan menghidupkan counter penuh karena kan sudah batas atas kan ini. 1, 2, 3. Ini bisa kita atur ya. Misal 5. Dia akan berubah 5. Counter up 5. Gitu sih untuk cara kerjanya. Untuk desain ini akan kita bahas cara pembuatannya di video selanjutnya ya, untuk ini. Jadi mungkin kalau dari saya itu saja sih. Mungkin jika kalian ada masukan atau request bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa di subscribe juga ya. Sampai jumpa. Terima kasih ya.